Contoh beberapa soal PTK. 1. Ada pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, channel tutorial dan berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pembahasan kisi-kisi soal pretest PPG fokus PTK untuk semua mata pelajaran, karena hampir semua mata pelajaran ada fokus PTK-nya di kisi-kisi yang terbaru. Mari kita bahas tentang PTK dulu. Apa sih yang dinamakan PTK? PTK adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelasnya, sehingga berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. PTK ada tindakan yang nyata yang diyakini oleh baik dari yang biasa dilakukan. Tujuan PTK meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, mengatasi masalah pembelajaran, meningkatkan profesionalisme dan menumbuhkan budaya akademik. Ciri-ciri khusus PTK. Ciri khusus dari PTK adalah adanya tindakan atau action yang nyata. Tindakan itu dilakukan pada situasi alami, bukan laboratorium. Perlu diperhatikan ini ya. Dan ditujukan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan praktis. Lanjut. Ciri lain PTK, kegiatan penelitian yang tidak saja bertujuan memecahkan masalah tetapi juga mencari dukungan ilmiahnya. B. Merupakan bagian penting dari upaya pengembangan profesional guru, karena PTK mampu membelajarkan guru untuk berpikir kritis dan sistematis, mampu membiasakan pembelajaran guru untuk menulis dan membuat catatan. Ini tujuan PTK atau ciri lain PTK. Masalah yang dikaji berasal dari adanya permasalahan yang nyata dan aktual yang terjadi dalam pembelajaran di kelas, bukan masalah teoritis atau bersifat bebas konteks, serta dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Oleh karena itu, nanti bagi Bapak Ibu guru, mata pelajaran apapun, untuk PTK ini silahkan Bapak Ibu guru lihat kisi-kisinya. Pelajari kisi-kisinya. Ini untuk guru kelas SD ini. Saya rasa semua mapel ada penelitian tindakan kelas. Silakan Bapak Ibu lihat kisi-kisinya tentang PTK-nya. Ini untuk SD, mampu menyusun rencana penelitian tindakan kelas berbasis permasalahan pembelajaran di kelas. Nah, semua bisa jadi masalahnya lain-lain, atau semua mapel berdasarkan mata pelajarannya sendiri-sendiri. Berdasarkan suatu kasus pembelajaran dalam muatan bahasa Indonesia, peserta mampu merencanakan tindakan yang tepat berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Nah, ini berarti tentang identifikasi masalah. Bapak Ibu silahkan lihat kisi-kisi semua mapelnya, fokus, terus levelnya level C4. Untuk level Bapak Ibu guru juga bisa melihat tabel level ini. Perlu diperhatikan untuk C4 itu fokusnya menganalisis, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, memecahkan
menegaskan, menganalisis, menyeleksi, merinci. Kata kerja ini bisa Bapak Ibu fokuskan atau hafalkan kalau bisa. Kata kerja operasional ranah kognitif, umpamanya C1 itu mengutip, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta atau membuat. Ini indikatornya. Bapak Ibu fokus ini saja. Mungkin di luaran banyak soal-soal sesuai dari informasi teman-teman yang sudah pretest kemarin-kemarin. Soal mengacu pada kisi-kisi. Soalnya mengacu pada kisi-kisi. Terus level ini juga diperhatikan Bapak Ibu guru. Ini contoh lagi. PTK Perencanaan Penelitian Tindakan Kelas pada muatan IPS SD. Disajikan data permasalahan pembelajaran muatan IPS SD. Peserta mampu merencanakan tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang terjadi di dalam kelasnya pada mata pelajaran muatan SD. Untuk levelnya level C4 atau 5. Itu tadi level bisa Bapak Ibu perhatikan. Untuk level C4 itu menganalisis, untuk C5 mengevaluasi. Fokus pada kisi-kisi aja Bapak Ibu guru, baik pelajaran guru kelas SD, guru kelas TK, atau pelajaran matematika, bahasa Indonesia, atau pelajaran-pelajaran yang lain. Ini untuk pelajar materi atau kisi-kisi guru kelas TK mampu melaksanakan PTK untuk memperbaiki pembelajaran sekaligus mengembangkan keprofesionalan sebagai guru PAUD. Ada soal untuk indikatornya mampu membuat berbagai keputusan dalam meningkatkan keprofesionalan secara berkelanjutan berdasarkan contoh yang disajikan. Jadi soalnya mungkin macam-macam, tapi Bapak Ibu guru harus mengetahui kata kuncinya. Untuk kata kuncinya levelnya kognitif C level 6. Untuk level 6 tadi C6 itu mencipta atau membuat. Untuk indikatornya mengumpulkan, mengabstraksi, mengatur, dan lain-lain. Sekali lagi Bapak Ibu, fokus saja ke kisi-kisi dan level soal ini juga perlu diingat. Yang jelas sesuai informasi Bapak Ibu guru yang telah melaksanakan pretest beberapa hari yang lalu, materi tidak melenceng jauh atau sesuai dengan kisi-kisi, cuman memang soalnya hot, disesuaikan dengan kondisi materi pembelajaran Bapak Ibu. Sekali lagi fokus ke kisi-kisinya, kisi-kisi Bapak Ibu. Ini untuk PAUD mampu melakukan verifikasi terhadap hasil pengolahan dan analisis data terkait dengan hipotesis tindakan. Levelnya level kognitif C 4 atau 6. Ini saya bagikan contoh soal, beberapa contoh soal dan jawaban
Ini sebagai contoh soal saja ya acuannya. Contoh beberapa soal PTK. 1. Ada pilihan ini, hasil analisis data dapat dijadikan bahan untuk 1. Membuat kesimpulan dan tindak lanjut penelitian. 2. Melakukan refleksi untuk membuat perencanaan tindak lanjut. 3. Mengidentifikasi temuan penelitian. Jawaban yang benar yang C, yang nomor 2 dan 3. Silakan simak saja, ini sudah ada jawabannya. Bapak Ibu guru tinggal menyimak. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat ini, kata kuncinya refleksi. Berarti yang paling tepat refleksi itu sesudah melakukan upaya perbaikan. Jadi diadakan refleksi. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah, jawabannya langsung menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Ini perencanaan tindak lanjut. Ini fokusnya perencanaan tindak lanjut. Berarti menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Lanjut, apabila sebagian besar siswa Anda malas mengerjakan tugas-tugas yang Anda berikan, maka PTK yang akan Anda laksanakan dapat dikategorikan ke dalam domain A. Kenakalan remaja, B. Disiplin belajar, C. Interaksi belajar, D. Prestasi belajar. Jawabannya disiplin belajar. Penelitiannya bersifat dialektis, reflektif, partisipasi atau kolaboratif merupakan prinsip A. Struktur jamak, B. Kritik dialektis, C. Kolaboratif, D. Resiko. Jawabannya struktur jamak. Info dari teman-teman yang sudah melaksanakan Bridas, banyak bahasa-bahasa yang terbaru atau bahasa-bahasa populer. Penelitian yang dirancang untuk menuntun peneliti ke arah suatu tindakan merupakan jenis penelitian A. Diagnostik, B. Partisipan, C. Empiris, D. Eksperimental. Jawaban yang benar diagnostik. Untuk nomor 7, apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan merupakan jenis penelitian. Jawabannya langsung partisipan. Untuk menyingkat waktu, saya jawab langsung karena sudah ada jawabannya. Apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dalam membukakan apa yang dilakukan dan apa yang selama aksi berlangsung merupakan jenis penelitian, jawabannya empiris. Untuk nomor 9, PTK direncanakan atau diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknis atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Jenis penelitian, jawabannya eksperimental. 10. Berikut adalah kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas layak diteliti atau tidak. Kecuali
guru mampu untuk melaksanakannya. Kalau sudah mampu melaksanakan kan tidak perlu penelitian. Lanjut 11. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran observasi, maka peneliti PTK hendaknya mengarahkan sasaran pokok dan fokus utama selama proses observasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawabannya nomor 1 dan 3. Bagi guru yang peneliti PTK, langkah awal dalam analisis masalah adalah A. Melakukan introspeksi diri tentang pembelajaran di kelas. Sebelum melakukan PTK itu introspeksi diri, biasanya membuat angket. Judul PTK harus menggambarkan A. Upaya perbaikan pembelajaran. Langsung saja agar tidak terlalu lama. Sistematika PTK sebagaimana Dirjen Dikti 2004 harus memuat abstrak penelitian. Berikut rambu-rambu penelitian abstrak penelitian, kecuali merupakan ringkasan penelitian. PTK adalah suatu bentuk inquiry yang didahului dengan refleksi. Pendapat ini dikemukakan oleh Carr and Kemish. 16. Maksud dari self-reflective inquiry adalah penelitian yang berbasis refleksi. 17. Dibandingkan dengan penelitian formal, sampel yang digunakan dalam PTK termasuk jenis kasus khusus, yaitu kelas. 18. Ini hasil analisis masalah menunjukkan 1. Siswa tidak mau menyimak pembelajaran. 2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah. 3. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru. Bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya? Jawaban yang benar adalah D. Bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya? Dalam menyusun laporan PTK, masalah penelitian ditulis atau disajikan dalam bentuk pendahuluan. Di bagian pendahuluan, tulisan tentang topik biasanya disusun berdasarkan paragraf-paragraf. Yang dimaksud dengan paragraf dalam laporan PTK adalah kumpulan kalimat kurang lebih sebanyak setengah halaman yang dimulai dengan baris baru. 21. Penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas sendirinya melakukan refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat merupakan pengertian dari PTK. Untuk kata kunci PTK, penelitian itu artinya penyelidikan, tindakan itu artinya perlakuan, kelas adalah subjek atau siswa. Perbedaan PTK dengan non-PTK yaitu untuk PTK penelitinya guru, non-PTK penelitinya orang luar. Ciri khusus tidak dapat digeneralisasikan. PTK memuat 3 unsur: apa yang ditingkatkan, siapa yang menjadi penelitian, bagaimana atau dengan cara apa. Langkah-langkah PTK: analisis masalah, perencanaan, dan tindakan. Masih ini ada penjelasannya tentang PTK. Laporan PTK ialah laporan yang ditulis secara sistematik berdasarkan penelitian nilai kelas yang dilakukan oleh guru di kelasnya. Sistematika laporan ialah penataan isi laporan berdasarkan komponen
urutan antar komponen laporan. Ini bagian-bagian inti PDK. Saya rasa cukup. Nah, ini membuat PDK ditulis secara singkat, spesifik, dan jelas, memiliki makna inovatif, berisi beberapa kata kunci, minimal 4 syarat PDK, yaitu 1. Masalah, penyakitnya apa membuat PDK itu. Yang kedua, solusi, ada solusinya, ada obatnya, ada penyakit mesti ada obat. Yang ketiga, subjeknya itu guru atau siswa, guru, pasien. Untuk yang 4, latar, sekolah atau rumah sakitnya. Judul PDK, contoh peningkatan penyakitnya, itu berarti peningkatan apa? Melalui obat. Siswa, kelas, pasiennya, SD, SMP, SMA, rumah sakitnya. Saya rasa cukup materi dari saya. Jika bermanfaat, silakan like, subscribe channel kami agar dapat berkembang, dan silakan share atau di-share ke teman-temannya yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.